Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video tentang penjelasan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Monumen Pancasila. Saya Putri Bilkis dari 10 MPLB 2. Perkenalkan, nama saya Bunga. Saya Amanda. Saya Revani Angelina Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis ingin menjelaskan aksi kekerasan pasukan Unggul di Supatan, Tangerang. Pada tahun 1945, pada tanggal 18 Oktober 1945, Badan Direktorium Dewan Pusat di bawah pemimpin Ahmad Karyun dengan didampingi oleh tokoh-tokoh komunis bawah tanah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah RI di Tangerang dari Bupati Agus Padmanabka, aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten sampai desa dan KRI daerah dibubarkan. Bahkan mereka tidak mengakui pemerintah pusat RI di Jakarta sebagai kekuatan pendukung Dewan membentuk lasinan hitam atau laskar ubel-ubel karena berpakaian serba hitam dan memakai ikat kepala ubel-ubel. Laskar ini digunakan pula oleh Dewan untuk melakukan aksi teror seperti pembunuhan dan menerapkan harta benda penduduk Tangerang dan sekitarnya, antara lain di Sepatan Maut, Krojo, dan Kresek pada tanggal 12 Desember 1945. Laskar Hitam di bawah pemimpin Usman melakukan perampokan harta benda penduduk desa Sepatan dan pembunuhan di berbagai tempat. Di Maut mereka membunuh seorang tokoh nasional, Otto Iskandar Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dan pemimpin peristiwa revolusi sosial dilakukan pada tanggal 9 Maret tahun 1946. Lahirnya Republik Indonesia sepenuhnya diterima oleh kerajaan yang masih ada di Sumatera Timur. Akibatnya timbul rasa tidak puas pada sebagian rakyat dan menuntut agar seperti sistem kerajaan dihapuskan. Situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok komunis atau PKI dan PSIO untuk menghapus pemerintahan dengan cara kekerasan. Pada tanggal 3 Maret 1946, apa yang disebut revolusi sosial dimulai. Revolusi itu bukan gerakan massa secara spontanitas, tetapi gerakan yang sudah direncanakan. Reformasi tidak hanya ditunjuk untuk menghapus peristiwa kerajaan, tetapi juga membunuh raja-raja dan keluarganya, serta merampas harta benda kerajaan. Pada hari aksi teror dan pembunuhan terjadi di Sumedang, Tanjung Balai, Rantau, Brapas, dan Sampang Desember. Walaupun pada tanggal 5 Maret 1946 kerajaan mengangkat secara resmi dibubarkan dan ditempatkan di bawah pemerintahan RI di Sumatera Timur. Namun Sultan Langkat dan keluarganya tidak cukup ditindak kekerasan. Pada malam hari tanggal 9 Maret 1946, masa PKI di bawah pimpinan tokoh PKI Usman Duri dan Maruman Istana diduduki oleh masa PKI. Sultan dan keluarganya ditawan dan dibawa ke Batang Sarawak. Beberapa orang anggota keluarga Sultan digelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan
tentang pembunuhan di Kawedanan Ngawen. Pada tanggal 18 November 1948, markas kepolisian distrik Ngawen atau Blora diserbu oleh pasukan PKI. Terus 4 orang anggota polisi ditahan dan 7 orang yang masih muda terpaksa ditelanjangi kemudian ditembak di sebuah ruang sempit di belakang Kawedanan Ngawen. Selama atau di sana, mereka makan diberi semanggi. Kemudian datang pemerintah dari pimpinan PKI Blora agar mereka dihukum mati. Tanggal 12 September 1948, 7 orang anggota polisi itu dikeluarkan dari tahanan di bawah keselatan tempat terdekat kasus di belakang Kawedanan. Dengan pengawalan ketat, mereka bisa berhenti di sana. 2 orang PKI datang membawa 2 batang kayu yang sudah diikat ibunya. Secara bergantian, tahanan dipanggil dan disuruh berdiri. 2 batang bambu pegang ujungnya oleh 2 orang PKI kemudian dicicipkan dan oleh anggota polisi. Surat PKI bersorak-sorak tawanan mengalami kesakitan. Para tawanan lain disuruh menonton. Setelah tawanan jenazahnya diangkat beramai-ramai dilempar ke dalam lubang kampus. Untuk meyakinkan bahwa para tahanan sudah mati, tembakan sapu diarahkan ke dalam lubang kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pengajuan surat pada 19 Agustus 1948 untuk mengalihkan perhatian pemerintah RI terhadap kegiatan pemberontakan di Bogiong. PKI bulan sejati menciptakan suasana kacau di kota Yogyakarta pusat pemerintah RI. Terhubungnya Kolonel Sutanto Pengaliman di Divisi 4 atau penambahan Senopati oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 2 Juli 1948 semakin memanaskan situasi dengan menyebarkan isu bahwa Kolonel Sutarto dibunuh oleh anggota Siliwangi. PKI berhasil menghasut pasukan Siliwangi. Akibatnya terjadi penculikan, pembunuhan, dan pemberontakan bersenjata. Selain itu juga PKI berusaha menciptakan suasana tidak aman dan tidak tentram di kalangan masyarakat. Malam hari tanggal 19 Agustus 1948 ketika berlangsung pasar malam Swidari dalam rangka ulang tahun kemerdekaan RI, PKI membakar ruang pemerintah jawatan pertambangan, namun api dapat dicegah sehingga tidak meribet ke tempat lain. Akibat kebakaran itu timbul suasana panik ke kalangan perjuangan dan jatuh korban 22 orang menderita luka-luka. Di belakang saya dapat beberapa koleksi video berupa foto, pakaian, dan benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan para korban PKI. Ini saya akan menjelaskan tentang Ade Irma Sugian Sugiani Nasution jadi sesuatu yang tidak sensi lahir di Jakarta pada 9 Juni 15 Maret 1959. Seorang anak yang ceria dan pintar. Pada dini hari 1 Oktober 1965 pasukan Cakra Yuwana menyerang rumahnya untuk menculik ayahnya. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri, tetapi para penculik salah menargetkan dan menculik ajudannya, Letu Pierre Tendean, yang kemudian gugur di lubang buaya. Namun korban lain yang tidak terduga adalah Ade Irma yang saat itu berusia 5 tahun. Ia tertembak peluru yang nyasar di punggungnya. Ade Irma dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto dan berjuang selama beberapa hari. Sayangnya pada 6 Oktober 1965
1965 ia menghapuskan arus terakhirnya. Kematian yang tragis menyentuh seluruh rakyat Indonesia menunjukkan kekejaman peristiwa G3OS yang mengorbankan anak tak bersalah. Atas pengorbanannya, pemerintah menganugerahkannya gelar pahlawan nasional menjadi salah satu pahlawan nasional termuda. Ini ada beberapa barang peninggalannya, ada baju tidur, boneka, kayu inspirasi, logam, dan tekstil. Ada sisir, di depan saya terdapat beberapa lokasi museum bersejarah dan benda-benda peninggalan yang dikaitkan dengan para korban PKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku Afgan adalah saksi mata yang tidak sengaja terlibat dalam peristiwa G30 S. Pada 1995, ia sedang bertugas di sekitar Baghdad. Di sana, ia menyaksikan aktivitas kerja selama termasuk persiapan dan persiapan militer. Beradanya di lokasi kejadian yang ditangkap oleh pasukan pemberontak. Ia berhasil melarikan diri pada 10 Oktober sebelum pasukan TNI mengambil alih kembali. Segera melaporkan diri ke Jamnya di Batalion 4 di dan menyatakan semua yang dia tulis saksinya yang menjadi bukti awal bagi TNI update tentang peristiwa di Lubang Buaya. Informasi yang dibereskan dalam penyelidikan dan transmisinya mengarah pada yang kedua nomor dapat jenazah pada Jenderal 2. Di belakang saya terdapat beberapa koleksi museum, peninggalan penilaian, dan peninggalan yang berkaitan dengan itu. Saya akan menjelaskan tentang yang ada di Jakarta pada 1 Februari 1939. Yayasan Akademi Teknik Bandara yang awalnya bertugas di Pulau Demi dan pernah dijelaskan dalam misi perdamaian Vietnam. Karena kecerdasannya, dia kemudian dipindahkan ke detasemen intelijen. Dia ditugaskan mengawal Jenderal A. Nabi. Pada dini hari, 1 Oktober 1945, pasukan pemberontakan mengepung rumah Nasution. Saat itu, Tendean sedang berjaga. Dalam pembacaran, ia disangka sebagai Nasution dan diculik diduga untuk melindungi sang jenderal dan berhasil melarikan diri. Tendean dibawa ke Lubang Buaya, disiksa dan dibunuh. Jenazahnya dijual ke Singapura sebagai korban 26 tahun. Ia dianugerahi gelar pahlawan revolusi demokrasi asalnya sebagai simbol pengabdian dan keberanian tanpa pamrih. Di sini ada beberapa peninggalan Tendean. Daftar riwayat, jaket, celana panjang, cincin, tali mengikat, tansi, atau kain dan tali sepatu, foto pemanfaatan jenazah, visum dokter, bangkai, kamera, teleskop, kartu pos, kita rekaman, DNA kalian, foto,
saya terdapat dari pembawaan museum berupa foto, pakaian, dan benda peninggalan yang berkaitan dengan kanak-kanak saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sutoyo Siswomi Harjo. Sutoyo Siswomi Harjo lahir di Kabupaten pada 28 Agustus 1922. Awalnya bekerja sebagai pegawai negeri di masa pendudukan Jepang. Dia kemudian bergabung dengan PKR setelah kemerdekaan. Hal ini sebenarnya dikhususkan di bidang hukum militer. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Auditor Jenderal Angkatan Darat. Posisi krusial yang bertugas menegakkan disiplin dan hukum di lingkungan militer. Sutoyo dikenal sebagai perwira yang tegas, jujur, dan berintegritas. Pada dini hari 1 Oktober 1956, pasukan pemberontak mendatangi rumahnya dan menculiknya dengan dalih membawa perintah resmi. Ia dibawa ke lubang buaya besar biasanya dibuat dari sumur bersama 6 perwira di adik lagi. Atas pengabdiannya, Sutoyo yang sudah diperawat dan posisi dengan pangkat dan Mayor Densau. Peninggalannya status redaktor riwayat itu baju yang membatik, jabatan, cincin emas, tali pemisikan tangan, foto pengangkat jenazahnya, visum dokter, pakaian dinas umum, satya lencana, satya tanda jabatan komando, tanda jabatan buku seminar, tongkat komando, dan foto bersama foto sebagai Hasan Asmid dan Majen Toya.